Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 5 waktu yang dilarang berhubungan suami istri menurut Islam. Sahabat semua, semoga keluarga kita selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Berhubungan badan suami istri dalam Islam dikenal dengan istilah jima'. Dalam agama Islam ada aturan etika dalam berjima'. Aturan ini adalah meliputi waktu yang dianjurkan dan waktu yang dimakruhkan dan juga yang dilarang. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, karena setiap apapun yang kita lakukan ada aturan dan juga anjuran juga larangan, sehingga kita menjalani kehidupan ini tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melampaui batas. Lantas kapan waktu yang dilarang berhubungan badan? Di dalam agama kita Islam ada 5 waktu yang diharamkan bagi suami dan istri untuk berjima', karena hukumnya adalah haram. Maka barang siapa yang melakukannya akan mendapat dosa. Adapun waktu-waktu yang dilarang berhubungan suami istri adalah sebagai berikut. 1. Siang hari di bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan, umat Islam wajib berpuasa selama 1 bulan penuh, yaitu 29 atau 30 hari. Berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan termasuk hal yang membatalkan puasa sehingga dilarang. Adapun alasan larangan berhubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Selain itu, hal ini juga dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi, yaitu Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Celakalah aku, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang telah mencelakakanmu?" Laki itu menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kesanggupannya untuk membayar kifarat bersetubuh di siang bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat semua, bagi yang batal puasanya di bulan Ramadan karena bersetubuh dengan istrinya, maka diwajibkan membayar kafarat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Celaka ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Ia menjawab, "Saya menggauli istri saya pada siang bulan Ramadan." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah kamu punya uang untuk memerdekakan budak?" Ia menjawab, "Tidak punya." Nabi bertanya, "Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu punya makanan untuk engkau berikan kepada 60 fakir miskin?" Ia menjawab, "Tidak punya." Nabi pun terdiam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah sekeranjang kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah kurma ini, lalu sedekahkanlah." Ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini disedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Padahal tidak ada yang lebih miskin dari keluarga saya." Maka Nabi pun tersenyum hingga nampak giginya. Lalu beliau bersabda, "Pergilah dan berikan makanan ini kepada keluargamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, bahwa orang yang dengan sengaja menggauli istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kifarat dengan urutan sebagai berikut. 1. Memerdekakan budak. 2. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 3. Memberikan makanan kepada 60 miskin. Kifarat di sini adalah kifarat tartib, artinya bila mana bisa melakukan yang pertama tidak boleh yang kedua, bila sanggup yang kedua tidak boleh kifarah yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. 2. Saat ibadah haji.
Waktu yang dilarang berhubungan suami istri dalam Islam yang kedua adalah saat melakukan ibadah haji. Larangan ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut yang terjemahannya. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Yang dimaksud dengan rafas adalah bersetubuh atau berhubungan suami istri. 3. Beriktikaf di masjid. Waktu yang dilarang berjima dalam agama Islam yang ketiga adalah ketika beriktikaf di masjid. Dalil larangan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 87 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. 4. Ketika suami menzihar istrinya. Ketika seorang suami menzihar istrinya, maka diharamkan baginya berhubungan suami istri. Zihar adalah akar katanya zahru yang artinya punggung. Menurut istilah zihar bermakna perkataan seseorang suami kepada istrinya dengan lafaz kamu bagiku seperti ibuku, atau perkataan lain yang sepadan dengannya. Perkataan tersebut pada intinya mengharamkan dirinya dari menggauli istri sebagaimana mengharamkan ibu sendiri untuk saudara yang mahram. Dan larangan hubungan suami istri ketika suami menzihar istrinya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 sampai 3 yang artinya, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat semua, zihar bukanlah tolak. Ungkapan talak tidak bisa dipakai zihar, dan ungkapan zihar juga tidak bisa dipakai talak. Zihar tidak memisahkan ikatan perkawinan, melainkan hanya sebuah pelanggaran yang mewajibkan kifarat atau tebusan bagi suami yang melakukannya. Seorang suami haram menggauli istrinya sebelum membayar denda atau kafarat, termasuk juga haram memandang, menyentuh, dan juga mencumbu, mencium. Kendati melanggar, suami tidak dikategorikan bermaksiat dan tidak ada kafarat lagi selain salah satu kafarat yang 3. Adapun kafarat zihar, 1 adalah memerdekakan budak yang beriman, yang sehat jasmani dan rohani serta giat dalam bekerja. 2 adalah berpuasa selama 2 bulan hijriah berturut-turut. 3 memberi makanan kepada 60 miskin, masing-masing sebanyak 1 mud, kira-kira 3/4 kilo makanan pokok di negeri si pelaku.
Kafaratnya juga harus berturut-turut sehingga tidak boleh langsung ke yang ketiga, yakni langsung memberi 60 orang miskin makanan kira-kira 1 mud per orang. Akan tetapi perintahnya adalah yang pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa berturut-turut, bila mana tidak sanggup baru ke yang ketiga. 5. Waktu haid dan nifas. Waktu yang dilarang dalam Islam untuk berhubungan suami istri adalah ketika istri sedang mengalami haid dan juga nifas. Dalil larangan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lantas kapan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk hubungan suami istri? Selain waktu yang dilarang dalam Islam, terdapat juga waktu yang dimakruhkan untuk berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan makruh secara bahasa yaitu sesuatu yang dibenci. Jika suatu perbuatan dihukumi makruh dalam Islam, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapat dosa. Akan tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala, maka meninggalkannya lebih utama. Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berhubungan badan suami istri yaitu, yang pertama malam Rabu, yang kedua pada saat terbit fajar sampai matahari terbit, yang ketiga pada awal malam, yang keempat antara adzan dan iqamah, yang kelima pada saat gerhana matahari atau gerhana bulan, yang keenam saat terjadi angin hitam, angin merah atau angin kuning, yang ketujuh ketika terjadi gempa bumi, yang kedelapan pada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, 9 pada malam nisfu Sya'ban, 10 ketika pada awal pertengahan dan akhir bulan, dan 11 saat perjalanan. Lantas kapan waktu yang disunnahkan berhubungan suami istri? Inilah waktu-waktu yang disunnahkan untuk berhubungan intim bagi suami istri. 1. Malam pertama di bulan Ramadan. 2. Pada akhir malam. 3. Malam Senin. 4. Malam Selasa. 5. Malam Kamis. 6. Hari Kamis waktu zuhur setelah matahari tergelincir di tengah langit. 7. Malam Jumat. 8. Malam Jumat pada akhir waktu Isya sekitar tengah malam. 9. Hari Jumat setelah waktu asar. Nah, demikianlah penjelasan tentang waktu-waktu yang dilarang berhubungan suami istri, dan juga yang makruh dan juga yang disunnahkan. Semoga menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab.